bisa ke-deliver damage-nya dengan maksimal. Dan sebenarnya untuk one-one di sini bisa di-cover karena masih ada Cici nanti yang untuk menutup damage-nya dia ya. Karena banyak yang notable kan, dan di sini Cicinya akan punya peranan penting. Oke, dan sejauh ini masih coba untuk saling menguasai ya dari area rivernya. Sementara kalau ngeliat dari set talent emblemnya nih, lagi 20% together. 20% masih ya? Masih. Ya. Kalau buat Eman gak ada perubahan sama sekali. Emblemnya juga masih dengan emblem marksman. For yourself Swift, attack speed ada di sana. Weakness Finder juga. Yep. Dan kembali ya dengan adanya trail terselip di Cici plus. Wah, Melo di bagian tengah tuh udah flicker tuh kayak tuh. Iya udah flicker karena angkat-angkat Chusin ya. Yep. Karena ini agak nasib yang berbeda dengan adanya Yves barusan. Karena secara range ini kita tahu bagaimana Valentina harus maju untuk clear. Ya, tapi Valentina punya arcane shot yang udah 2 kali ya. Dia bisa masuk, dia bisa keluar nanti dari range lantern flare. Oke, jadi sejauh ini Finn juga udah harus mundur dulu perlahan dan wah ini kayaknya agak cukup berbeda. Keramaian terjadi di area bot lane. Ya, karena emangnya di babysit sekarang. Betul. Tidak akan terlalu Oke, dikurangkan dulu. set di atas juga udah ada serangan dilakukan. Ya, tapi Natko ini dia. Tuh. Jarang kita lihat bermain, tapi sekali main, impact-nya Iya. luar biasa. Udah juga nih. Weh, oke. Wait. Hampir saja. Hampir. Dan Swelo udah recall 2 kali om, ini banyak waktu yang dibuang loh oleh dirinya. Dan Moreno masih power banget ya dengan jusnya dia. Dia berani loh tadi buat juga. Itu dia kemampuan dari Valentina sendiri lompat ke dalam, kasih damage mundur dari jangkauan lantern flare. Yap. Berarti sejauh ini belum ada level 4 untuk Swelo. Belum ada item yang bisa dikeluarkan. Tapi baru saja terjadi sebuah gebrakan yang dilakukan. Tapi Ki menjadi korban utama pula. Walaupun tadi Narko sudah membuka sebuah serangan begitu mematikan. Namun sekarang Narko berusaha untuk bisa kabur. Wah, udah ada satu lagi hal yang memang dilakukan oleh Swelo untuk bisa mengikat dan merasakan bagaimana rasanya menjadi cicip sendiri. Wah, kena EOG keangkat lantern flare ini. Wah agak bergerak sama sekali. Buset, Narko numpang lewat, tidak ada yang menggubris kehadiran. Dan namun untuk sekarang sebuah hal dilakukan kembali. Dan sekarang ada Narko di bagian belakang. Dan juga pergerakan dari Kaye yang mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Kinya masih saja tidak akan kuat. Karena sedikit lagi tersisa dan Albertnya pun menjadi korban. Wow, early game yang sangat-sangat bisa dikuasai oleh Bigetron Esports. 4-0, 2000 gold lead sekarang. Again, retribution dari Anavel. Ini sangat-sangat menjadi satu kekuatan untuk dirinya. Plus ya tadi sebenarnya ngeliat dari Natko ini udah lumayan bantu untuk setup ya. Ya, sangat bagus buat setupnya dia. Iya. Cuman kepegang. Nah itu dia, kepegang dengan Cici yang sudah berhasil hampir full play juga untuk menyetop. Dan ini berarti untuk fokus dari Bigetron, mereka tinggal melihat apakah Emannya jadi. Karena kalau mereka sudah sampai bisa membuat Eman jadi 3 lane win. Bisa dipastikan untuk Bigetron. Oke. Dan ya udah kelihatan pressure-nya juga dan ya tadi yang udah dibahas juga. Wifos? 82% kelihatannya dari revolusi game pertama tadi ya. Dengan begitu meyakinkannya juga dapetin satu comeback. Tapi Eman yang emang udah dibantu sih. Yep. Ini yang buat akhirnya nasib dari one-one-nya berbeda dibanding pertama tadi. Gak mandiri ya, yang penting dibuat kaya juga tuh. Gak kaya pun yang penting menang. Oke, di atas mereka mencoba untuk bisa membabat habis pergerakan dari Luke yang masih sangat kuat. Ya ini susah ya, belum ada damage juga yang mumpuni dari... Ini kan soalnya Badang dan juga Lukas ya, secara damage dia masih belum terlalu besar juga untuk bisa menumbangkan Luke yang punya Vengeance bahkan tadi. Ya, selama Vengeance belum tertrigger ya, ini dia bakal bisa nahan 2 hero ini gitu loh. Untuk di awal juga, oke. Eman untuk Corrosion. Ini Albert ketinggalan 3 level. 3 level. Ya terlalu jauh ya, karena memang power buat Suyo juga sih level 3 yang tinggi. Dan juga rate tadi yang masuk full buff. Ya. Oke, wah. Dan telah terjadi lagi sebuah hal yang dilakukan oleh Albert berhasil mendapatkan 1 poin kill. Ya punishment ya terhadap Luke yang memang juga lumayan jauh dan nyari informasi sebenarnya di saat adanya turtle sedang dieksekusi. Terlalu berani sebenarnya untuk Luke ya, karena Vengeance tadi kan sudah tertrigger. Kalau ada Vengeance bisa beda cerita. Tapi karena Vengeance tadi sudah dipakai di topnya, ya dia pasti tumbang tadi. Terlalu banyak pemain-pemain itu juga. Dan sekarang masih unggul untuk Bigetronnya. Tapi mereka mainnya lebih pasif nih untuk Bigetron. Kayak mereka sudah punya keunggulan. Mereka akan coba untuk memberikan lane, 2 lane terkhusus buat Eman. Nih, Finn. Oke, di bawah Elan cukup santai menanggapi ada 3 player total. Sudah mulai mendekat, akankah ada sandwich game yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS? Karena di bagian bawah sepertinya sudah mulai berkumpul cukup ramai tapi terlalu lama. Namun sekarang ada crosswalk yang udah langsung dikeluarkan. Walaupun Revitalize tapi mereka mencoba untuk bisa membalikkan keadaan kah? Masih gagal. Kalah jumlah ya karena rekan-rekan dari pos yang lain masih terlalu jauh. Ya. Dan War X selesai untuk Anavel, dan kalau nggak salah juga War X sudah ada bagi Luke. Waktunya sekarang Luke untuk join team fight. Yap, Pinako sekarang mengisi area mid, tapi bagus banget ya. Pertukaran pemain yang dimiliki oleh EVOS dari roll ke rollnya ataupun dari landing ke landingnya. Namun sekarang ada Badang yang memang sudah berhasil dihancurkan. Tapi bagian atas sepertinya Albert pun akan melakukan hal yang sama. Hanya saja sekarang Gayeye menjadi korban. Ya dan Chusin masih menjadi perkara ya. Untuk dihadapi sama EVOS dari tadi benar-benar dipegangin habis-habisan dan Swelo. Begitu baik tapi Eman. Satu terakhir untung saja dan Revitalize dari Finn. Iya. Yang memang sudah diaktifkan bahkan sekarang Swelo-nya dalam keadaan yang sangat tidak baik. Gimana Moreno-nya mencoba untuk terus-terusan menghantarkan damage-nya. Bisakah Swelo bertahan dan tidak? Selesai. Iya dan di sisi lain pun Albert harus hilang. Wow. Oke.
Terpisah-pisah sekarang pemain dari EVOS dan ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh Bigetron Esports. Bisa memenangkan pertempuran ini di game yang kedua. Wah ini seperti diacak-acak semuanya sama Bigetron loh. Line atasnya juga dipegangin, kontrol objektifnya juga mereka kuasai. Dan setiap adanya teamfight juga mereka punya respon yang begitu cepat Om. Ya, bukan hanya respon ya, tapi lebih ke hero-hero yang dimainkan dengan Bigetron ini adalah jawaban dari apa yang dipilih oleh EVOS. Kayak oke lah, masih ada Cici, tapi di belakang dari Cici tuh Chusin akan mengangkat 3 hero badan yang tadi sempat mention. Iya, terutama untuk Ki ya, yang memang real jalan kaki juga. Dan Perfect Turtle berhasil itu didapatkan oleh Bigetron. Keadaan yang sangat-sangat terbalik dibanding game sebelumnya juga. Tapi ya, keunggulannya sekarang udah lumayan jauh soalnya. Ini benar-benar sangat bertolak belakang mungkin ya dari game yang pertama. Ini sangat situasi sedang dipegang sepenuhnya oleh Bigetron juga. One-one-nya lihat nih, One-one akan overfed sekarang di bottom lane. Beda mungkin di game yang pertama, One-one gak terlalu kelihatan bisa mendeliver damage. Tapi sekarang One-one punya teman. Dia patron bukan dia, tapi ternyata Knuckle langsung correct tadi untuk bisa menghantarkan dan juga mengusir. Iya, pukul mundur ya. Dan lagi-lagi bukan cuma sekedar dari damage dealernya aja, soalnya Luke aja tadi udah kenain Yo-Yo Blitznya. Itu udah cicilnya lumayan parah loh. Ya, karena banyak hero yang punya full invisible, jadi ini akan sangat maksimal sebenarnya untuk efek-efek dari Yo-Yo Blitznya dia juga. Main dari full lawan kan. Ya, artinya berusaha untuk menabrak bukan opsi yang bagus kalau nabraknya ke Eman. Yap, walaupun Emannya tadi sempat ke stun juga, cuman belum berhasil untuk bisa membalaskan keadaan dengan weakness point yang dipecahkan. Sembari juga kayaknya memang ngejaga aja sih. Ngezoning pemain-pemain dari EVOS biar gak terlalu maju. Karena belum ada teamfight yang memang ingin diinisiasikan oleh Bigetron, mereka akan menunggu Lord harusnya. Ya, objektif ya, sebuah objektif penting juga. Dari goldnya, dipegang seutuhnya oleh Bigetron, terutama untuk junglernya. 2.600, ini gold difference yang sangat jauh. Dan kita nggak melihat efisiensi dari Lucas di game ini. Kayak kepegang banget untuk Albertnya. Ya, dan kayak memang benar-benar dijawab habis ya. Dengan Moreno, Chusin, dipegang sama Luke-nya juga. Dan apalagi kalau misalkan kita head-to-head kan antara Suyo dan juga Lucas. Walaupun secara win rate menang Lucas ya. Lucas ya. Tapi kalau secara damage deal, Damage deal-nya Suyo. apalagi udah snowball. Ya, ini yang snowball ya. Dan semua bisa pegang ke Albert sih. Jadi lumayan serba salah juga. Finn bahkan unbreakable-nya, lihat nih. Ya, itu dia. Hey, kayak harus mundur. Tidak bisa. Permainan sangat pasif, sangat pelan, tapi benar-benar menghancurkan. Iya, di zoning parah sih. Dan Luke mulai masuk. Gak bisa terlalu dalam untuk bisa memberikan balasan. Di mana sekarang Albert ya. Akankah bisa ditarik? Dan benar saja hilang kali ini Albert. Tidak kuat untuk bisa memberikan perlawanan. Bahkan sekarang Vincent udah langsung diaktifkan. Tapi Evan berhasil dihancurkan. Akankah ada momen balikan yang memang benar-benar bisa dilakukan oleh pemain dari EVOS. Karena sekarang mereka mendapatkan satu player lagi. Sudah total. Ada 2 player namun. Ada Anavel dengan level 15 dan siap untuk bisa membalikkan keadaan. Iya, Albert yang hilang ditukar dengan ada 2 pemain ya, Moreno dan juga Eman. Tapi ini ada waktu yang bisa dimanfaatkan pula. Sambari slow push di Lord atasnya. Ya, ini bakal dibiarkan juga ya. Sehingga Moreno dan Eman juga akan tetap bisa berkumpul nanti. Karena Lord di atas masih tertahan dengan adanya wave minion. Ya, jadi ditahan dulu, disabarin dulu. Nunggu untuk unggul dari segi jumlahnya juga. Karena Lordnya juga memang nggak bisa ditahan terlalu depan sama EVOS ya. Mereka akan menunggu Lord ini untuk masuk. Ya. Masih ada shield memang ya buat EVOS di base turretnya. Tapi ini ada keadaan yang tidak diinginkan oleh Liverpool. Kayak mereka harus bisa pegang juga di awal. Tapi pada kenyataannya ada Luke bisa zoning, Finn bisa zoning, ada Moreno juga. Jadi ya serba salah saya kalau disuruh EVOS. Dan Lord akan bertamu lewat atas, tapi udah berhasil dihancurkan. Erlan benar-benar menjadi harapan untuk EVOS saat ini. Iya, sudah men-trigger juga dari 2 Holy Defense ya. Di arah tengah dan juga atas, bahkan bawahnya harusnya udah nggak ada juga ya. Di-trigger semuanya satu persatu dan Bigetron juga nggak mau terlalu terburu-buru. Mereka coba untuk cicil dulu aja dengan hadirnya Lord tadi yang charge terhadap base turret dari top lane. Mereka akan kuasai dulu semua farmingan yang ada di area jungle milik dari EVOS. Ini sangat dapat sekali sih. Masih dengan 3 lane juga meskipun nggak bisa masuk ya Bigetronnya. Tapi presence mereka di depan base milik dari EVOS yang akhirnya mengkotakkan EVOS untuk nggak bisa kemana-mana. Kalaupun di sini dari wave minion bisa dibersihkan EVOS itu di depan, bakal dibiarin aja lagi. Sehingga ini lebih memaksa untuk EVOS yang keluar buat nyari gold. Yap, dan kita udah ngeliat referensi di mana EVOS mereka dalam keadaan seperti ini. Tapi dengan gap yang nggak sejauh ini Om. Ya, oke, Erlan memang punya Holy Crystal. Bisa jadi item pembeda memang kalau Bigetron mereka maju dan overextend. Oke. Dan masih turun lagi juga dari segi tempo yang dimainkan oleh Bigetron. Mereka dalam keadaan unggul tapi nggak mau yang terlalu terburu-buru juga. Sambil nge-freeze nih dari segi wave-nya di 3 lane yang berbeda. Membiarkan dari EVOS keluar dari tempat persembunyiannya. Karena kalau nggak kayak gitu ya mereka hanya benar-benar nunggu aja tanpa mendapatkan apapun. Ya, mau nggak mau ya lihat dipancingannya. Udah di-freeze dulu di depan. Iya, biar farming gitu loh. Ya, dipaksa masuk dan perbedaan dari kedua jungle. Hampir 5.000 gold. Ya. 4.000 sekarang. 4.300. Yep. Ini jauh banget sebenarnya untuk level difference-nya. Goldnya full, hampir full item ya. Iya. DOD last item harusnya untuk Anavel gitu. Ya, ini udah snowball dari awal sih. Yep. Dari 301 yang dibawa juga, 8.200 sekarang. Gold lead yang dipimpin oleh Bigetron menunggu Lord yang ter-enhance akan muncul. Sementara EVOS mereka juga udah harus berwaspada dengan adanya lane jauh nih. Lane bawah yang udah mulai didorong sama Bigetron. Yep. Oke, Lord. Sudah spawn memang. Tapi sepertinya ini nggak bakal ada kontes ya. Yang datang dari EVOS. Karena kalau mereka mau kontes, mereka butuh Albert. Ya, untuk menang red. Dan Albert akan keangkat, kena unbreakable, kena taunting, apapun itu. Dan Albert nggak bakal bisa bergerak. Ini
ini benar-benar ya hit or miss sih, one way ticket gitu loh buat Lukas tanpa Matilda ya. Biasanya kan kita lihat ada Matilda yang bisa nyelamatin, tapi ini benar-benar dalam keadaan yang tertinggal juga gak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu dan menanti bagaimana upaya dari Bigetron untuk bisa mendobrak paksa lini defense dari EVOS. Sementara Lordnya sudah muncul di top lane. Yep. 3 lane mungkin bagi Bigetron juga. Atau mereka akan lebih lagi untuk memberikan pressure ke EVOS dengan melakukan pick off. Ini sangat mungkin sekali terjadi. Tapi kalau mereka mau, mereka bisa barengin Lordnya, nanti ada AOG untuk Finn-nya. Dan ini dia nih, satu buah wave di area top yang bisa di-maintain di depan sekarang. Anavel udah punya BOD tuh. Nabrak ke AOG, Finn. Ini bakal dikawal. Harusnya langsung masuk dengan charge-nya juga. Sementara dari Bigetron lebih berfokus untuk mencoba mengganggu di lini yang lain ya. Yep, itu dia Lordnya. Sudah bertemu di atas. Tapi ternyata Zaman Fodel langsung dikeluarkan. Dan sekarang Cici pun masih bertahan. Tapi Luke, satu terakhirnya masih tertahan, masih bertahan. Namun ada pergerakan dari Finn yang menjadi orang terdepan. Apa terlalu dia langsung dikeluarkan dan tidak ditumbang sejauh ini. Bahkan mereka masih stay berlima untuk tetap bisa menekan apa yang dimiliki oleh EVOS. Iya, tapi gak bisa juga Bigetron menyelesaikan gamenya dengan cepat. Defensif yang diberikan oleh EVOS masih membuat mereka punya kesempatan untuk bertahan. Waduh, kalau sampai EVOS bisa menetralisir ini untuk bisa menang jauh lebih lama, Om. Bahaya buat BTR lagi, Om. Ini masalahnya gap 10.000 gak bisa end secepat itu, Om. Iya, kayak ini juga adalah power spike kan. Buat hero-hero dari Bigetron, karena mereka belum bisa nge-end ya. Mereka harus lebih bersabar juga. Karena sebenarnya untuk raguan dari Bigetron masuk itu, kalau sampai dari Natko-nya bisa set up tiba-tiba dengan fist crack-nya dia, dengan fist break juga. So, agak sedikit tertahan. Swallow, Winter Crown, tempo lagi-lagi menurun juga. Belum ada pergerakan lebih untuk Bigetron ya. Mereka juga cukup ragu, jangan sampai mereka terpunish. Dan lihat bagaimana Albert yang sebentar lagi akan hit di level 15, mulai bisa mengejar ketertinggalan. Yep. Atas Anavel yang kita lihat, Anavel juga cukup stuck ya. Tidak hanya adu objektif nanti di area dari Lord ya, Om ya. Iya, ini kayak keunggulan maksimal dari Bigetron kalau mereka gagal buat nge-end, apalagi nanti kalau EVOS sudah bisa sama itemnya. Nah, itu yang bahaya. Oke, sabar lagi, turun lagi. Dan ini benar-benar pelan banget ya. Gak ada point dead sama sekali ya. Gak Dari tadi ada. kita lihat, kita cuma nunggu, tapi gak ada point dead. Iya, benar-benar bertahan. Apalagi kan ini sama-sama punya bala bantuan dari Revitalize ya. Untuk frontlinernya dari Ki, dari Vinny juga. Dan kalau misalkan lihat dari Bigetron yang mereka juga nggak terlalu banyak melakukan inisiasi ya. Iya. Mereka juga hati-hati banget nih. Masih nunggu juga. Iya maksudnya ini gapnya jauh banget Om, 10.300 maksudku. Ya, over respect kah untuk Bigetron. Tapi ada Lord. Pembeda jelas untuk Lord yang sekarang bisa di kontes EVOS. Meskipun ya kontes masih high risk, terlalu high risk untuk EVOS. Yep. Dengan low reward bagi mereka pastinya. Waduh, sedikit lagi. Natko mencoba untuk bisa mendekat, gagal mereka. Tapi ternyata Bigetron, mereka bukan mundur, tapi mereka malah maju guna untuk bisa menghancurkan mungkin quantity yang dimiliki oleh EVOS. Yap. Tapi ya memang EVOS juga nggak mau yang terlalu memaksakan kehendak untuk melakukan kontes ya. Mereka memilih untuk mundur lagi, tarik lagi, paksa untuk memberikan setup defense seperti apa nih. Karena ini Lord yang sudah muncul. Jadi Lord ketiga bagi Bigetron. Dan lagi-lagi, posisi defense, apa yang akan dilakukan oleh EVOS? Ya, EVOS mereka bakal coba buat main rapet. Ini sangat-sangat bisa ya. Yang penting mereka maksimalin badan. Yep. Oke, ini dia. Kan seperti apa Anavel akan masuk lewat atas. Wave minion dari bawah. Sementara sekarang ada pergerakan yang udah dilakukan di mana Patrol dia tadi connect langsung sekarang beberapa menit. Tapi Anavel, apa yang terjadi? Namun kayak berhasil dihancurkan pula. Hanya saja ada cross yang memang sudah diaktifkan dan mereka sudah terkena damage begitu mengerikan. Tapi base-nya satu sama. Real, satu sama sang robot merah menolak tunduk. Dengan adanya gameplay yang cukup berbeda, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak mudah untuk ditaklukkan. Iya, dan juga dengan apa yang dibawakan ya untuk Bigetron itu sendiri. 1-1 dari Eman akhirnya bersinar di game kali ini. Meskipun hanya satu dead buat dia tanpa point kill sama sekali. Tapi fokus ke base tadi dan juga tidak tersentuhnya dia di early game yang menjadi kayak ancaman untuk EVOS. Oke, dan ini dia pembukaan dari leg kedua yang semakin memanas. Ternyata tidak mudah untuk membawa pulang skor 2-0 tentunya. Apalagi di saat, wah ini semua penguasaan dilakukan sama Bigetron dan respect mereka loh. 10.000 gold lead gak ngebuat mereka terburu-buru Om. Iya, mereka sangat-sangat menjaga ya. Bagaimana asa mereka dan tidak ingin terkena comeback. Permainan yang cukup berhati-hati, lihat bagaimana Emannya masuk langsung fokus aja ke base. Milik dari EVOS tadi, end the game juga. Unggul gol yang terlalu jauh dari kedua jungler antara Anavel dan juga Albert. Sangat pembalasan untuk solo kill di game yang pertama. Yep. Game cepat, game yang bisa dibilang jauh lebih cepat daripada game yang pertama tadi ya. Iya. Tapi terlalu lama ya. Dari segi waktu, Dari segi waktu. Iya, 16 menit sebenarnya kerasa jadi 30 menit karena slow pace. slow banget. Sangat-sangat slow. slow sekali. Iya, point kill juga gak banyak kan. Iya. Dari temponya bener-bener pelan banget. Pelan banget. Dari keunggulan gold 10.000, ya mereka tetap stabil di sana gitu loh. Iya. Kayak nggak mau terlalu terburu-buru buat masuk. Mereka pengen mereka menangnya juga bersih gitu loh. Dan itu yang kita lihat dari Bigetron tadi. Mereka sabar, mereka nunggu. Dan mereka tidak memperlihatkan adanya kesalahan di akhir ya. Ya tapi akhirnya ada Anavel yang tumbang di awal. Lumayan ngeri sebenarnya, lumayan ngeri. Ada Eman yang siap ke tengah-tengah tadi. Lordnya juga soalnya masih hidup ya Om. Iya benar, masih Karena banyak. tadi ditembak Eman juga Winter Om. Benar-benar Eman turun baru base langsung. Ya soalnya kalau lagi cross buff-nya gak bisa kemana-mana. Gak bisa kemana-mana, udah stay di situ aja. Iya, dan wow ternyata satu sama keadaan yang
dialami oleh EVOS ya. Tidak semudah itu untuk 2-0. Ya. Wah, ini gameplay yang cukup berbeda, apalagi kalau ngeliat dari rotasinya kan sama-sama ngebantu ke arah gold lane-nya dulu. Ya, tapi bisa kita bilang di sini ya, ini adalah snowball yang didapatkan dengan EVOS tadi. Dari awal ya, kalau kita mention, purple buff di raid, terus tumbangnya juga Albert di sana, difference-nya 3 level, mau gak mau EVOS yang harus bertahan, dan bertahan, dan bertahan. Ya, dan ini udah fall off banget juga ya bagi Lucas yang sulit. Tapi, MVP di game yang kedua akan jatuh kepada Moreno. Siapapun di ini paling depan dipegangin. Ya, masalahnya nih adalah hero yang selalu akan mengangkat ya. Hero-hero pejalan kaki. Betul. Dan tadi highlights-nya dari Kio, aduh keangkat terus dia. Lucas yang aduh keangkat Kalau lagi. ingin menjadikan Piketer untuk jadi jungler utama, syarat ketentuan berlaku, Om ya. Iya, mungkin Benar-benar Tusin ya. berlaku. Tusin yang harus jadi pertimbangan di band nih untuk Sidonya. Memang dia dikurangin powernya buat di early game. Tadi kita lihat sering habis kan buat mananya dia. Tapi bisa diakalin dengan diam dulu sebentar, basic attack, terus angkat lagi nanti dengan lantern flare. Iya, dan itu yang ngeganggu banget ya. Lucas juga agresif banget sih dari tadi. Ya, makanya lo itu jadi Warx duluan tuh. Udah semena-mena laning. Mananya dia bisa habis, gak apa-apa, ditangin aja. Ya, nanti dia dulu sebentar. Iya, toh dia nggak bisa kemana-mana ya, Om. Bener, udah liatin aja lo di sana gitu. Slownya sakit kan. Yep. Tio kalau saver ya. Aduh, damage-nya kalah ya. Ini juga nih tadi Tuh, Swallow. lihat nih. Udah cicil aja gitu, cicil. Nggak bisa. Iya kan. Ya udah tahu nggak ada resource, nggak ada arcane shield, nggak ada flicker juga. Ya selalu bisa megang. Apalagi buat Albert yang pasti nggak bisa gerak dia. Mau flash combo flash tapi juga ke depan kalau kakak dengan cicil ya udah. Akan harus diem, jatuh. Tunggu lagi giliran berikutnya diangkat. Yep. Jadi momen terakhir ya, hampir aja ada blunder yang bisa dimanfaatkan. Ya, karena tahu kembang awal. Shutdown. Penting banget tuh shutdown. Langsung banyak tuh, winter selesai. Ya, begitu selesai turun. Hop, Turun, base. hap, langsung fokus. Ya, base. Iya, Fokus langsung. Untungnya juga ada Lord yang masih ada di depan ya. Dan 16 menit, game selesai. Atomization yang udah kita intip juga. Windtalker sih kunci dari Eman pula. Ya, ini Eman yang jadi ya. Oke lah 0-1-2 itu oke lah buat Eman. Tapi kan dia gak diganggu juga di lane. Dia di cover di lane. Tuh ada berserkernya tuh katanya Pak Pulung tadi. Buat berserker juga Windtalker berserker. Iya kan ya menyesuaikan gitu, menyesuaikan Iya. dengan lawan lagi kan. Slow ya. Yep. Iya. Ini juga Moreno udah ganti-ganti item ya. Kayaknya tadi kita ngeliat ada Sky Piercers. Tapi untuk kali ini sepertinya tidak. Yep. Lightning, Blood Wings. Kayak glowing juga ya dan Yep. COD, Clock of Destiny. Yes. Ya dari ya. Dan Albert juga jadi nanggung ya. Secara damage deal juga nggak terlalu kerasa. Secara durability juga nanggung. Ya kalau ngeliat Albert, ya mau gak mau ya dia hybrid. Jatuhnya lebih ke hybrid. Hunter, terus Warx juga tadi Queens. Memang bisa nambahin buat damage-nya dia, tapi winternya nih. Ada Winter Crown memang untuk menyelamatkan diri. Tapi berarti untuk damage-nya EVOS agak kurang. Karena mereka